Yulianti berdiri di depan jendela asrama kampusnya yang menghadap ke kota New York, memandang hiruk-pikuk kehidupan yang terus bergerak. Di luar sana, keramaian kota tak pernah berhenti, seperti halnya pikirannya yang terus berputar tanpa henti. Dunia ini terasa luas, lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan waktu pertama kali datang ke Amerika 3 tahun lalu. Di saat yang sama, ia merasa seperti ikan kecil yang mencoba bertahan di lautan yang penuh dengan predator. Yulianti, seorang perempuan muda asal Indonesia berusia 23 tahun, yang jauh dari rumah, dari orang tua, dari segala hal yang ia kenal. Keputusan untuk kuliah di luar negeri bukanlah pilihan yang mudah. Bagi seorang perempuan seperti Yulianti, yang dibesarkan dengan nilai-nilai tradisional dan agama yang kuat, meninggalkan Indonesia dan keluarganya untuk mengejar impian akademisnya di Amerika Serikat adalah langkah besar yang penuh tantangan. Orang tuanya, terutama ibu, sering khawatir tentang bagaimana dia akan beradaptasi dengan kehidupan di negara yang begitu berbeda. Namun, Yulianti tahu ini adalah kesempatan langka yang tak bisa ia sia-siakan. Di kampus, kehidupan baru dimulai dengan campuran antara kegembiraan dan kegelisahan. Setiap hari, ia berusaha keras menyesuaikan diri dengan lingkungan yang penuh dengan budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan cara hidup yang sama sekali asing baginya. Seringkali, ia merasa seperti orang luar, terjebak di antara dua dunia yang tak pernah benar-benar bisa menyatu. Namun dia mencoba menenangkan diri dengan sebuah prinsip. Semua ini adalah bagian dari perjalanan, bagian dari belajar. Teman-teman barunya berasal dari berbagai belahan dunia. Ada Sarah, gadis asal Prancis yang pintar dan selalu membawa angin segar dalam setiap percakapan. Ada Ahmed, mahasiswa asal Mesir, yang selalu mengingatkan Yulianti tentang pentingnya menjaga identitas Muslim di negara yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam. Ada juga Mark, seorang mahasiswa asal Kanada yang sering bercerita tentang kehidupannya di sana dan bagaimana dia mengagumi keberagaman budaya. Yulianti merasa beruntung memiliki teman-teman yang begitu menerima dan menghormati perbedaan, meskipun terkadang ia masih merasa sedikit canggung, terutama saat harus berinteraksi dalam kelompok yang sebagian besar berkulit putih. Tetapi ia selalu berusaha untuk terbuka dan menjalin hubungan dengan mereka. Tak jarang mereka berdiskusi tentang perbedaan budaya, agama, hingga politik. Namun, perasaan asing itu tak berhenti di situ. Ketika ada berita tentang Islam dan Indonesia di media, Yulianti merasakan ketegangan. Di Amerika, Islam seringkali dipandang dengan skeptisisme, bahkan seringkali dijadikan kambing hitam dalam perdebatan politik. Yulianti, yang dibesarkan dalam lingkungan Muslim yang taat di Indonesia, merasa sedikit terasing ketika mendengar orang-orang membicarakan agamanya dengan penuh prasangka. Pada suatu sore yang panas, saat Yulianti sedang duduk di kafe kampus, membaca beberapa berita terkini, sebuah judul besar muncul di layar ponselnya. Presiden Donald Trump, Islam adalah agama yang miskin dan negara-negara Islam penuh dengan pengemis. Sejenak, dunia terasa berhenti berputar. Ia terkejut, bahkan hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dibacanya. Presiden Amerika Serikat, orang yang seharusnya menjadi pemimpin negara yang diandalkan oleh banyak orang, malah membuat pernyataan yang begitu menghina. Apakah dia serius? Pikir Yulianti, matanya masih terpaku pada layar ponselnya. Tak hanya Islam yang ia sebut miskin, tetapi juga Indonesia yang selama ini ia banggakan, dijadikan contoh untuk menggambarkan betapa buruknya negara-negara Muslim. Yulianti merasa seperti diserang secara pribadi, seolah-olah Presiden Trump baru saja menuduhnya dan seluruh rakyat Indonesia sebagai orang-orang yang rendah dan tidak punya harga diri. Yulianti merasa marah, amarah yang tak tertahankan, yang membuat dadanya terasa sesak. Ia menatap tembok di depannya, seolah berharap bisa menyalurkan perasaan itu ke dalam sesuatu yang bisa ia kendalikan. Bagaimana mungkin orang sebesar dia bisa berbicara seperti itu tentang agama dan negara kita? Pikirnya. Tidak hanya marah, Yulianti juga merasa kecewa, bingung, dan sedikit takut. Dia tahu bahwa di Amerika, khususnya di kampus, dia tak jarang mendengar stereotip negatif tentang orang-orang Muslim dan tentang Indonesia. Tapi
Ini lebih dari sekadar stereotip. Ini adalah pernyataan dari seorang pemimpin dunia yang punya pengaruh besar. Yulianti merasakan gelombang emosi yang membanjirinya, dan sebuah suara di dalam dirinya berkata, ini saatnya untuk berbicara. Di kamar asramanya malam itu, Yulianti duduk terdiam di depan laptopnya. Ia menulis, merangkai kalimat demi kalimat, berusaha mengungkapkan perasaan marah, bingung, dan kecewanya. Ia menulis tentang betapa pentingnya untuk menghargai setiap orang, apapun agama dan asal negaranya. Ia menulis tentang Indonesia yang penuh dengan keberagaman, tentang Islam yang merupakan agama penuh kedamaian, dan tentang betapa besar kasih sayang yang ia rasakan terhadap tanah kelahirannya. Namun, menulis di jurnal pribadi tidak cukup bagi Yulianti. Dia tahu bahwa pernyataan Trump tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat Muslim di dunia, dan untuk semua orang yang dihina hanya karena identitas mereka. Apa yang bisa aku lakukan? Gumamnya. Pada saat itu, sebuah ide muncul di benaknya, ide yang mungkin terdengar gila, tetapi terasa begitu kuat dan penuh dengan semangat, mengadakan protes. Bukan sekadar protes biasa, tetapi sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menarik perhatian, yang bisa menyuarakan ketidakadilan ini. Yulianti menghela napas panjang. Dia tahu ini bukan keputusan yang mudah. Menentang seorang presiden adalah hal yang sangat berisiko, terutama di negara yang sangat berbeda dengan tanah kelahirannya. Namun, di saat itu dia merasa bahwa dia tidak bisa diam saja. Suara hati nuraninya berkata bahwa dia harus bertindak. Malam itu, Yulianti memutuskan bahwa dia akan berjuang untuk apa yang dia yakini. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang merasa terhina oleh pernyataan Presiden Amerika itu. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, dan Yulianti siap menghadapinya. Sejak tiba di Amerika 3 tahun yang lalu, Yulianti sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia merasa bangga bisa menuntut ilmu di negara yang dikenal dengan kebebasan berpikir dan teknologi mutakhir. Namun di sisi lain, setiap hari adalah tantangan baru, seperti puzzle besar yang harus disusun dengan hati-hati agar bisa dimengerti. Ia merasa seperti berada di dunia lain, tanpa keluarga, tanpa familiaritas budaya yang membesarkannya, dan tentu saja tanpa rasa aman yang biasa ia dapatkan dari tanah air. Kehidupan di kampus itu sibuk dan penuh dengan tantangan, terutama karena Yulianti berasal dari budaya yang sangat berbeda dengan kebanyakan teman-temannya. Teman-teman sekelasnya seringkali tidak paham tentang apa yang ia alami sebagai mahasiswa internasional, apalagi sebagai seorang muslimah yang mengenakan hijab. Beberapa kali ia mendapati tatapan aneh atau pertanyaan yang terkadang terkesan ingin tahu, tapi lebih sering terasa seperti sebuah sindiran tak langsung. Satu hal yang paling Yulianti rasakan adalah kesepian. Meskipun ia dikelilingi oleh orang-orang, rasanya tak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Sesekali, ia merindukan suara ibu yang selalu mengingatkan agar ia tidak melupakan agama, atau ayah yang sering bercerita tentang masa-masa sulit mereka ketika pertama kali datang ke Jakarta dan mencoba membangun kehidupan yang lebih baik. Di luar kampus, ketegangan politik di Amerika semakin memanas. Berita-berita yang sering kali muncul di layar ponselnya mengingatkan Yulianti betapa banyak orang di negara itu memandang Islam dengan kecurigaan. Setiap kali serangan terorisme terjadi di suatu tempat di dunia, banyak orang di sekitarnya secara otomatis mengaitkan kejadian itu dengan agama Islam, meskipun faktanya mereka yang melakukan kekerasan itu tidak mewakili jutaan Muslim di seluruh dunia. Yulianti belajar untuk lebih berhati-hati dalam membicarakan agama dan latar belakangnya. Terkadang saat bertemu orang asing, ia lebih memilih untuk menghindari percakapan tentang agama daripada harus menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama yang penuh kebencian seperti yang sering digambarkan. Tapi ketegangan itu terasa lebih nyata ketika berita dari Washington datang pada suatu sore yang cerah. Yulianti sedang duduk di sebuah kafe kampus bersama Sarah dan Ahmed, dua teman dekat yang selalu memberinya semangat. Sarah sedang mengobrol dengan Yulianti tentang buku yang baru saja ia baca, sementara Ahmed, yang berasal dari Mesir, bercerita tentang liburannya ke Turki. Tiba-tiba, telepon Yulianti berdering, dan ia melihat sebuah berita besar muncul di layar ponselnya.
Presiden Donald Trump. Islam adalah agama yang miskin. Negara-negara Islam penuh dengan pengemis. Sekejap, percakapan di sekitar Yulianti terhenti. Tanpa bisa menahan rasa heran dan marah, Yulianti membuka artikel itu dan membacanya dengan cepat. Kata-kata Trump benar-benar seperti tamparan yang begitu keras. Tidak hanya mengenai agamanya, tetapi juga tanah kelahirannya, Indonesia, diseret masuk ke dalam narasi yang merendahkan. Tak hanya itu, dia menyebutkan bahwa banyak orang Muslim di Indonesia menjadi pengemis di Amerika. Yulianti merasa kalimat itu seperti melukai martabat dirinya dan seluruh rakyat Indonesia. "Gila!" ujar Sarah yang menatap layar ponselnya dengan cemas, tak percaya dengan apa yang baru saja dibaca. "Kok bisa dia ngomong begitu?" Ahmed menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Dia sudah melampaui batas. Orang seperti itu tidak paham apa-apa tentang Islam dan Indonesia. Yulianti merasa seperti ada beban berat di dadanya. Sakit hati, marah, bingung, semuanya bercampur menjadi satu. Ia merasa setiap kata dalam pernyataan itu merendahkan bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya, teman-temannya, dan semua orang di Indonesia yang hidup dengan penuh perjuangan dan harga diri. Perasaan itu sulit untuk dijelaskan, seperti ada luka besar yang baru saja dibuka dan mengalirkan darah yang tak bisa dihentikan. Kenapa dia harus ngomong kayak gitu? Yulianti bergumam, suaranya bergetar. Sarah menatap Yulianti, mencoba untuk menenangkan. "Yuli, kamu tahu itu nggak benar. Tapi kadang-kadang orang besar seperti Trump cuma ngomong tanpa mikir panjang. Mereka nggak tahu betapa besar dan kaya budaya kita." "Tapi dia mewakili banyak orang di sini, Sarah," jawab Yulianti dengan suara yang sedikit lebih keras. "Apa kita harus diam saja? Apa kita harus biarkan orang-orang seperti dia mendefinisikan siapa kita?" Ahmed mengangguk pelan. "Ini bukan masalah pribadi, Yuli. Ini masalah umat. Kita semua punya hak untuk melawan kata-kata seperti itu." Yulianti terdiam. Apa yang bisa ia lakukan? Dia bukan orang besar, bukan pemimpin yang bisa langsung berdiri dan menyuarakan pendapatnya di hadapan publik seperti Trump. Ia hanya seorang mahasiswi internasional yang jauh dari rumah. Tetapi, di dalam dirinya ada perasaan yang terus berkembang, sebuah dorongan untuk berbicara, untuk membuktikan bahwa pernyataan Trump salah. Begitu banyak yang harus dibuktikan, begitu banyak yang harus dibela. Malam itu, Yulianti tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kembali pernyataan Trump itu, seperti bayangan yang mengganggu. Dia merasa marah, sangat marah. Marah pada ketidakadilan yang selama ini dibiarkan terjadi. Marah pada dunia yang seringkali hanya melihat orang-orang dari permukaan saja, tanpa memahami siapa mereka sebenarnya. Di tengah perasaan yang begitu kacau, sebuah pikiran muncul di benaknya. Protes. Ya, protes besar. Yulianti membayangkan ratusan, bahkan ribuan orang berdiri di depan Gedung Putih, menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam saja ketika agama dan identitas mereka dihina. "Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang kita semua," pikir Yulianti. "Aku harus melakukan sesuatu." Namun, meskipun semangatnya menyala, ia juga tahu bahwa melakukan hal itu bukanlah perkara mudah. Aksi seperti itu bisa berisiko, bisa berakhir dengan kegagalan atau bahkan membuat situasi semakin buruk. Tapi jika ia diam saja, jika ia tidak melakukan apa-apa, maka semua pernyataan itu akan diterima begitu saja. Tidak. Yulianti tidak akan membiarkan itu terjadi. Suara hati kecil dalam dirinya memberinya keberanian untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. "Besok, aku akan mulai merencanakannya," gumam Yulianti pada dirinya sendiri. Merasa bahwa ini adalah keputusan yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Dan dengan itu, perjalanan Yulianti untuk memperjuangkan kebenaran dan harga dirinya dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah dirinya, tetapi juga bisa mengubah pandangan banyak orang tentang Islam dan Indonesia. Pagi itu, Yulianti terbangun dengan perasaan campur aduk. Rasanya, tidur yang seharusnya memberikan ketenangan malah membuatnya semakin gelisah. Ia tahu hari ini adalah titik balik.
Setelah semalaman memikirkan apa yang harus dilakukan, akhirnya ia memutuskan untuk tidak hanya merasa marah, tetapi untuk bertindak. Kata-kata Trump yang merendahkan dirinya dan tanah airnya harus dihadapi dengan cara yang tepat. Tetapi, bagaimana caranya? Di ruang makan asrama yang ramai, Yulianti duduk sendirian di pojokan meja, menatap secangkir kopi yang sudah lama dingin. Berita tentang pernyataan Trump masih menghiasi hampir setiap percakapan yang terjadi di sekitarnya. Beberapa teman sekelasnya, baik yang Indonesia, Arab, ataupun Amerika, semuanya tampaknya berbicara tentang hal yang sama. Mereka semua marah. Mereka semua merasa dilecehkan, tetapi sebagian dari mereka memilih untuk diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Yulianti merasa seolah dunia menekan pundaknya. Jika bukan aku, siapa lagi? Pikirnya. Ia tidak bisa hanya menyaksikan ketidakadilan ini terjadi tanpa berbuat sesuatu. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa ia lakukan? Aksi protes besar-besaran? Itu tentu bukan langkah yang mudah, apalagi ketika ia tahu bahwa ini adalah tantangan besar. Saat ia sedang terbenam dalam pikirannya, Sarah mendekat dan duduk di meja yang sama. Gadis itu sudah lama mengenalnya dan tidak sulit untuk melihat bahwa Yulianti sedang bergulat dengan sesuatu yang berat. "Kamu lagi mikirin itu ya?" tanya Sarah sambil menyodorkan segelas jus jeruk. Tentang Trump, Yulianti hanya mengangguk, masih ragu untuk mengungkapkan apa yang ada di kepalanya. Sarah menghela napas panjang dan duduk lebih dekat, menatapnya dengan perhatian. "Yuli, aku tahu kamu merasa ini personal. Tapi kamu juga tahu, tidak semua orang bisa langsung menerima kalau ada yang berani menentang apa yang Trump katakan. Ini bukan cuma tentang kita. Ini tentang politik internasional, budaya, dan perbedaan yang sangat besar," kata Sarah, mencoba membuka obrolan dengan lembut. "Tapi, kalau kamu merasa ini perlu dilakukan, aku ada di sini untuk mendukungmu." Yulianti terdiam sejenak. Kata-kata Sarah memberikan sedikit kenyamanan, tapi Yulianti tahu bahwa ini adalah masalah yang lebih besar dari sekadar persahabatan. Ini tentang harga diri dan identitasnya sebagai seorang muslimah dan Indonesia. Protes besar, Sarah. Aku berpikir untuk mengorganisir protes. Di depan Gedung Putih. Aku ingin mereka mendengar kita, jawab Yulianti. Suaranya tegas meskipun ada sedikit kecemasan yang terdengar. Sarah memandangnya dengan mata terbuka. Protes? Kamu serius? Ya, aku serius, jawab Yulianti, menatap matanya. Ini bukan hanya tentang aku atau kamu. Ini tentang kita semua yang dihina, yang dicap begitu rendah hanya karena agama dan negara asal kita. Sarah terdiam, berpikir. Setelah beberapa detik, dia akhirnya mengangguk. Oke, aku ikut. Tapi kita harus merencanakan dengan hati-hati. Ini bisa jadi besar banget. Kalau sampai ada kekerasan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Hari itu adalah hari yang penuh dengan ketegangan dan harapan. Protes besar yang telah direncanakan Yulianti semakin mendekati kenyataan. Selama beberapa minggu terakhir, Yulianti dan timnya telah bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatu. Flyer telah disebarkan, video ajakan protes telah viral, dan ratusan orang dari berbagai latar belakang sudah menyatakan dukungan mereka untuk aksi tersebut. Setiap kali Yulianti melihat angka partisipasi yang semakin meningkat, hatinya terasa lebih ringan meskipun ketegangan semakin meningkat. Namun, meskipun rasa antusiasme itu jelas terasa di sekelilingnya, Yulianti juga merasa beban yang sangat besar. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan ini bisa berisiko, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi semua orang yang ikut serta. Jika protes ini gagal, atau jika ada kekerasan yang terjadi, itu akan menjadi berita yang akan mengundang lebih banyak kecaman. Di sisi lain, jika protes ini sukses, maka suara mereka akan didengar dan Trump dan dunia akan tahu bahwa umat Muslim dan rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam ketika dihina. Hari itu, Yulianti memutuskan untuk bertemu dengan beberapa teman yang paling dekat dengannya, termasuk Sarah dan Ahmed, untuk membahas rincian terakhir dari protes yang akan berlangsung 2 hari lagi. Mereka berkumpul di sebuah kafe kecil di dekat kampus, tempat yang biasa mereka gunakan untuk berbicara lebih santai.
Tetapi kali ini, suasana lebih serius, lebih tegang. Yuli, kita sudah cukup mempersiapkan segala hal, tapi tetap saja, ini bisa jadi berbahaya, kata Sarah dengan nada serius. Kamu tahu kan, pemerintah tidak selalu suka dengan aksi seperti ini, apalagi melibatkan mahasiswa internasional. Kalau ada apa-apa, kita bisa berurusan dengan pihak berwajib. Yulianti mengangguk, mengetahui betul risiko yang ada. Aku tahu, Sarah. Tapi ini lebih besar dari sekadar kita. Ini tentang menghargai diri kita sendiri, tentang menjaga martabat kita. Kita tidak bisa hanya diam saja dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Dan aku mendukungmu, kata Ahmed, yang biasanya lebih pendiam kali ini berbicara dengan tegas. Tapi kita harus pastikan semuanya berjalan damai. Jangan sampai ada provokasi atau hal-hal yang bisa membuat aksi ini berakhir dengan kekerasan. Tenang, aku sudah menyiapkan segala sesuatunya, jawab Yulianti. Kita sudah berkoordinasi dengan beberapa kelompok di luar kampus yang akan membantu menjaga agar protes ini tetap aman dan damai. Kita juga akan memastikan bahwa semua orang tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi yang tidak diinginkan. Sarah menghela napas, meskipun masih khawatir, ia akhirnya mengangguk. Baiklah, aku ikut. Di sisi lain, Yulianti merasakan sebuah kekuatan yang semakin tumbuh di dalam dirinya. Semakin banyak orang yang menunjukkan dukungannya, semakin yakin ia bahwa ini adalah langkah yang benar. Ia tahu, mungkin ini akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam hidupnya. Protes ini bukan hanya tentang melawan pernyataan Trump, tetapi juga tentang memperjuangkan identitas mereka sebagai orang Muslim, sebagai orang Indonesia, dan sebagai bagian dari dunia yang tidak selalu dipahami dengan baik. 2 hari kemudian, pagi hari yang cerah menyambut aksi yang sudah dipersiapkan dengan matang itu, Yulianti bangun lebih awal dari biasanya, merasakan adrenalin yang mengalir begitu cepat dalam dirinya. Ia memeriksa semua perlengkapan yang sudah dipersiapkan. Poster-poster bertuliskan pesan tentang kedamaian dan kebanggaan Indonesia, pita-pita putih yang akan dikenakan sebagai simbol kedamaian, serta selebaran yang akan dibagikan di sepanjang protes. Tim yang telah membantu menyebarkan informasi juga sudah berkumpul di titik yang telah ditentukan. Di tengah kepanikan yang biasa dialami sebelum acara besar, Yulianti merasa ada ketenangan dalam dirinya. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Suaranya harus didengar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang pernah merasa dihina dan dianggap rendah hanya karena siapa mereka. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun bermakna. Kaos dengan tulisan Indonesia di dada dan hijab putih yang melambangkan kedamaian dan kesatuan. Setelah memeriksa peralatannya sekali lagi, ia memeriksa ponselnya untuk memastikan pesan terakhir yang ia kirimkan kepada teman-temannya telah diterima dengan baik. Kepala kampus dan beberapa fakultas telah diberitahu sebelumnya, dan izin untuk mengadakan protes damai telah didapatkan. Namun, Yulianti tahu bahwa izin itu tidak menjamin segalanya akan berjalan mulus. Protes ini bisa menjadi bahan perdebatan, bisa saja ada yang tidak setuju. Bahkan ada kemungkinan protes ini bisa dibubarkan begitu saja oleh pihak berwajib. Ketika ia tiba di titik kumpul, ia disambut oleh wajah-wajah yang penuh semangat. Ada lebih dari 100 orang yang telah berkumpul, beberapa mengenakan pakaian dengan tulisan serupa, lainnya memegang poster yang berisi kutipan-kutipan tentang kedamaian, toleransi, dan kebanggaan akan keberagaman. Meski suasana penuh antusiasme, Yulianti bisa merasakan ada sedikit ketegangan di udara. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana aksi ini akan berkembang, tetapi satu hal yang pasti, mereka semua berada di sini karena satu alasan yang sama. Yulianti, teriak Sarah sambil mendekat. Semua sudah siap. Kita hanya perlu menunggu beberapa menit lagi. Yulianti mengangguk, perasaannya bercampur antara kegembiraan dan kecemasan. Namun, saat melihat wajah-wajah yang penuh semangat di sekitarnya, ia merasa yakin. Mereka semua ada di sini untuk tujuan yang sama, untuk membuat suara mereka didengar, untuk membela diri mereka sendiri. Setelah beberapa menit, dengan hati-hati dan penuh keyakinan, mereka mulai bergerak. Dimulai dengan langkah-langkah kecil, mereka berjalan menuju Gedung Putih.
Yulianti memimpin rombongan, diikuti oleh 100 orang lebih yang bergerak bersama, dengan langkah yang mantap, penuh semangat, namun tetap menjaga kedamaian. Ketika mereka mendekati Gedung Putih, matahari mulai terbenam di horizon, memberikan warna keemasan di langit. Ini bukan hanya protes biasa. Ini adalah pernyataan bahwa mereka tidak akan lagi membiarkan siapapun, apalagi seorang pemimpin negara besar, merendahkan agama mereka, merendahkan negara mereka, atau merendahkan siapa mereka sebenarnya. Namun, apa yang mereka hadapi di depan Gedung Putih nanti, hanya waktu yang akan menjawab. Saat kaki-kaki mereka melangkah mendekati Gedung Putih, atmosfer di sekitar Yulianti semakin tegang. Jalanan di sekitar Washington DC biasanya sibuk dan ramai, tapi sore itu, seakan seluruh kota menahan napas. Ratusan orang yang ikut dalam protes ini berjalan dengan teratur, memegang poster-poster yang mereka buat dengan penuh semangat. Ada yang bertuliskan Islam bukan agama miskin, ada juga yang menulis kami bangga menjadi Indonesia, dan beberapa lainnya yang menggambarkan gambar bendera Indonesia dan bendera Palestina sebagai simbol persatuan umat muslim di seluruh dunia. Yulianti merasakan betapa besarnya langkah yang ia ambil. Ini bukan hanya soal protes. Ini adalah pernyataan identitas. Ini adalah cara mereka menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun mereka mungkin berbeda, mereka layak dihormati. Mereka bukanlah pengemis yang digambarkan Trump dalam ucapannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harga diri, semangat juang, dan kebanggaan yang besar terhadap tanah air mereka. Di sepanjang jalan, banyak orang yang melihat dan melirik kelompok ini dengan penasaran. Beberapa tampak ragu-ragu, sementara lainnya ikut bertepuk tangan atau memberikan isyarat dukungan. Tak jarang ada yang melontarkan kata-kata positif, namun tak sedikit juga yang tampak cemas melihat jumlah massa yang semakin bertambah. Beberapa polisi yang berjaga di sekitar Gedung Putih sudah mulai memperhatikan, menjaga jarak dan mengamati dengan saksama. Yuli, kita harus pastikan ini tetap damai, Sarah berbisik saat mereka berjalan berdampingan. Polisi sudah mulai mendekat. Aku khawatir mereka bisa saja menghalau kita. Yulianti mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa cemas. Namun ia tahu, ini adalah saat yang penting. Jika mereka bisa menjaga ketertiban, ini bisa menjadi simbol bahwa aksi protes yang damai bisa membawa perubahan. Ia memandang sekelilingnya, melihat betapa beragamnya orang-orang yang ikut serta. Ada mahasiswa internasional, orang-orang yang berasal dari Indonesia, dan bahkan beberapa warga Amerika yang merasa bahwa apa yang dikatakan Trump adalah salah. Setelah beberapa langkah lagi, mereka sampai di depan pagar Gedung Putih. Beberapa petugas keamanan sudah berjaga di seberang jalan, mengawasi dengan penuh kewaspadaan. Yulianti berhenti sejenak, berdiri di depan barisan orang yang sudah berkumpul. Semua mata tertuju pada Gedung Putih yang megah itu, simbol kekuatan politik Amerika. Namun, di hati Yulianti, Gedung Putih kini lebih dari sekadar bangunan. Ini adalah tempat di mana pernyataan Trump yang menghina itu datang, dan ini adalah tempat di mana ia akan berjuang untuk mengubah pandangan itu. Teman-teman, Yulianti akhirnya mengangkat suaranya, mencoba agar semua orang mendengar dengan jelas. Kita ada di sini untuk satu tujuan. Kita ada di sini untuk menunjukkan bahwa kita bukan orang-orang yang tak berharga. Kita bukan orang-orang yang bisa dihina begitu saja. Kita adalah Indonesia. Kita adalah Islam. Kita adalah manusia yang punya hak untuk dihormati. Suara Yulianti bergema, dan tiba-tiba, suasana yang semula cemas berubah menjadi penuh semangat. Satu persatu, orang-orang mulai mengangkat poster mereka, meneriakkan yel-yel yang menggema di sepanjang jalan. Suara mereka seakan bergabung, mengalir menjadi satu, melebihi teriakan yang pernah mereka lakukan di ruang kelas atau di kampus. Ini adalah momen yang akan mereka kenang selamanya. Tunjukkan pada dunia, kita bukan pengemis, teriak Ahmed, yang berdiri di samping Yulianti. Islam itu indah, Islam itu damai. Seorang pria dari Indonesia ikut berteriak. Mereka semua berseru dengan keyakinan, dengan kebanggaan yang tidak bisa dipadamkan. Ketika itu terjadi, Yulianti merasa seluruh tubuhnya bergetar.
Tidak hanya karena ketegangan, tetapi juga karena rasa kebersamaan yang luar biasa. Mereka semua berdiri bersama, tanpa rasa takut, untuk memperjuangkan hak mereka. Namun, tidak lama setelah itu, situasi mulai berubah. Beberapa petugas polisi mulai mendekat, membentuk barikade di seberang mereka. Mereka berusaha untuk menjaga jarak, namun tetap mengawasi setiap gerakan yang terjadi. Ketegangan semakin terasa saat beberapa suara tidak senang terdengar dari warga sekitar yang menyaksikan protes ini. Yulianti bisa mendengar mereka berbisik satu sama lain. Beberapa menggerutu, sementara lainnya tampak tidak setuju dengan aksi ini. "Ayo, kita tetap tenang," bisik Sarah, yang berjalan mendekatkan diri ke Yulianti. "Kita harus pastikan ini tetap damai." "Ya," jawab Yulianti, meskipun ia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Kita harus bisa mengendalikan diri." Semakin lama, polisi semakin mendekat. Beberapa dari mereka mulai memberikan peringatan, meminta agar mereka tetap menjaga jarak. Yulianti tahu, ini adalah titik kritis. Jika mereka tidak bisa menjaga ketertiban, protes ini bisa berakhir dengan kekerasan yang tentunya akan merusak semua pesan yang mereka ingin sampaikan. "Ayo, kita lanjutkan. Terus serukan pesan kita." Yulianti berseru dengan tegas, namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, seorang petugas polisi maju ke depan dan berbicara dengan keras, berusaha menarik perhatian Yulianti. "Ini adalah wilayah terlarang, segera mundur atau kami akan melakukan tindakan." Peringatan itu datang dengan nada yang lebih serius dari sebelumnya. Yulianti berhenti sejenak, hatinya berdebar. Ini adalah saat yang menentukan. Ia bisa saja mundur, meninggalkan tempat itu dan menghindari bentrokan. Tapi, jika ia mundur sekarang, maka semua yang telah ia perjuangkan akan sia-sia. "Jangan mundur, Yulianti," ujar Sarah dengan nada penuh harapan. "Kita harus tetap berdiri teguh. Kita ada di sini untuk sebuah tujuan." Yulianti menarik napas dalam-dalam. Ia menatap gedung di depannya, menyadari bahwa bukan hanya gedung putih yang mereka hadapi sekarang. Mereka sedang menghadapi ketidakadilan yang lebih besar, dan saat ini adalah saat untuk berdiri teguh, meskipun segala kemungkinan bisa terjadi. Dengan langkah mantap, Yulianti melangkah maju, mendekati garis polisi yang semakin rapat. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus tetap berdiri di sana. Untuk agamanya, untuk Indonesia, dan untuk semua orang yang percaya bahwa mereka pantas dihormati. "Ini adalah pernyataan kita," teriak Yulianti dengan suara lantang, memecah ketegangan yang ada di udara. "Kami bukan pengemis, kami adalah umat yang punya harga diri." Ketegangan yang menggantung di udara semakin terasa berat seiring berjalannya waktu. Matahari hampir tenggelam, mewarnai langit dengan rona jingga yang menggambarkan kehangatan yang kontras dengan atmosfer di sekitar gedung putih. Suara jeritan yel-yel semangat dari ratusan peserta protes seakan mengisi ruang di sekitar mereka. Tetapi di balik sorak-sorai itu, ada ketidakpastian yang semakin membesar. Yulianti berdiri di garis depan, matanya tidak lepas dari barisan polisi yang semakin rapat, membentuk dinding yang kokoh. Mereka menghadapinya dengan postur yang tegap, siap melakukan apapun jika situasi memanas. Yulianti merasakan detak jantungnya berdegup lebih cepat. Meskipun ia berusaha menjaga ketenangan, ia tahu bahwa saat-saat seperti ini adalah ujian dari apa yang sudah diperjuangkan, bukan hanya oleh dirinya, tetapi juga oleh semua orang yang ada di sekitarnya. "Tenang, kita harus tetap fokus." Sarah yang berdiri di sampingnya berbisik, melihat ekspresi cemas Yulianti. Jangan biarkan mereka provokasi. Namun, meski Sarah berusaha menenangkan, rasa cemas tak bisa sepenuhnya hilang dari wajah Yulianti. Polisi sudah mulai membunyikan pengeras suara, meminta mereka untuk mundur, untuk membubarkan diri. Tapi Yulianti dan para pengunjuk rasa tidak bergeming. Mereka sudah sampai sejauh ini dan tidak akan mundur hanya karena ancaman. "Segera bubarkan diri kalian!" Suara polisi terdengar lebih keras dan semakin tegas. "Ini adalah kawasan terlarang. Kalian melanggar hukum." Yulianti menatap polisi yang berbicara dengan tatapan penuh tekad. Ia merasa dirinya berada di titik puncak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap langkah yang ia ambil sekarang,
akan menentukan arah perjuangan ini. Ia harus bertindak dengan hati-hati, namun tetap tegas. Teman-teman, Yulianti mengangkat suaranya, melawan suara pengeras yang berasal dari petugas. Kita ada di sini untuk satu tujuan yang sah. Kita di sini untuk martabat kita, untuk menghormati agama kita. Ini adalah hak kita untuk berdiri di sini. Beberapa orang di sekitarnya mulai meneriakkan kembali kata-kata Yulianti, membalas dengan semangat. Namun, suara polisi yang semakin keras mencoba menenggelamkan kata-kata mereka. Yulianti bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Beberapa petugas mulai berjalan lebih dekat dan semakin banyak yang berjaga di sepanjang jalan. Ada yang membawa perlengkapan pengendalian kerusuhan dan Yulianti mulai merasakan beratnya situasi ini. Saat itu suara keras terdengar di belakangnya, suara benda jatuh. Yulianti menoleh dan melihat salah satu peserta protes, seorang pria muda dengan wajah cemas tampak melemparkan benda ke arah polisi dalam keadaan panik. Tindakan itu seketika menyulut ketegangan. Polisi yang sudah siap siaga bergerak lebih cepat, mengarahkan tubuh mereka ke arah kerumunan, sementara beberapa peserta yang berada di barisan depan mulai terkejut dan mundur beberapa langkah. "Jangan!" teriak Yulianti, cepat berlari menuju pria itu. "Ini bukan cara kita." Namun, sudah terlambat. Polisi langsung menahan pria tersebut, menariknya ke belakang dengan kasar. Seorang petugas mengangkat tongkat pemukul, memukul tanah untuk memperingatkan yang lain agar tidak melangkah lebih jauh. Situasi semakin panas dan Yulianti bisa merasakan hawa yang berubah menjadi semakin sulit dikendalikan. Tidak ada yang boleh bertindak gegabah. Yulianti berseru dengan keras, menoleh kepada peserta protes lainnya. "Kita di sini untuk berdiri dengan damai, bukan untuk kekerasan." Namun suara Yulianti mulai tenggelam di tengah kekacauan yang mulai berkembang. Beberapa peserta mulai memaki, merasa marah atas perlakuan yang diterima oleh temannya, sementara yang lain berusaha menenangkan suasana. Polisi tidak tinggal diam. Beberapa di antaranya mulai bergerak maju, dan Yulianti melihat mereka mengarah ke arah kerumunan dengan niat yang jelas untuk membubarkan protes ini dengan cara apapun. "Sabar, sabar," kata Ahmed yang berlari mendekat. "Yulianti, kita harus pergi. Ini bisa semakin buruk kalau kita tetap di sini." Namun, Yulianti tetap diam sejenak, matanya penuh tekad. Dia tahu ini adalah saat yang sulit, tetapi juga momen penting untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur begitu saja. Mereka sudah melewati banyak hal untuk sampai sejauh ini, dan jika mereka mundur sekarang, maka semua perjuangan mereka akan sia-sia. "Aku tidak bisa mundur, Ahmed," jawab Yulianti dengan suara yang lebih keras. "Ini bukan hanya untuk kita. Ini untuk setiap orang yang telah dihina. Untuk setiap orang yang merasa tidak dihargai hanya karena siapa mereka. Kita harus tetap di sini. Ini adalah hak kita." Namun meskipun kata-kata Yulianti penuh semangat, ia bisa melihat raut cemas di wajah banyak orang di sekitar mereka. Ada yang mulai berpikir untuk mundur, dan ada yang sudah mulai berbalik untuk pergi. Yulianti bisa merasakan ketegangan yang semakin meluas, seperti bola salju yang terus menggulung semakin besar. Tiba-tiba, suara keras lain terdengar. Yulianti menoleh dan melihat beberapa peserta yang lebih muda mulai berlari ke arah polisi, seolah ingin menyerang balik. Polisi segera merespons dengan cepat, dan dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau balau. Yulianti bisa mendengar teriakan, jeritan, dan suara langkah kaki yang panik di mana-mana. Semua orang mulai bergerak lebih cepat, saling dorong untuk mundur. "Jangan, ini bukan yang kita inginkan." Yulianti berteriak lagi, berusaha meredam suasana yang mulai rusuh. Tapi suasana semakin sulit untuk dikendalikan. Polisi, yang sebelumnya hanya menjaga jarak, kini mulai bergerak lebih agresif, menggunakan perlengkapan pengendalian kerusuhan. Mereka mengarahkan semprotan merica ke kerumunan yang membuat beberapa orang terjatuh karena iritasi, dan di saat itu juga suara tembakan peringatan terdengar menggema di udara. Suasana yang tadinya penuh semangat berubah menjadi penuh ketakutan. Para pengunjuk rasa mulai berlarian, menghindari gas air mata yang disemprotkan ke arah mereka. Yulianti merasa dunia seakan berputar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Apakah ini akhirnya berakhir dengan kekerasan? Apakah semua perjuangan yang telah mereka lakukan akan sia-sia? Sebuah suara teriakan keras dari arah belakang menarik perhatian Yulianti. Seorang wanita terjatuh di antara kerumunan, terhimpit oleh orang-orang yang panik. Yulianti segera berlari menuju wanita tersebut, mencoba membantu, tetapi kerumunan yang semakin kacau membuatnya kesulitan untuk bergerak. Ia bisa merasakan udara yang semakin sesak, dada terasa penuh sesak karena gas air mata yang mengepul di sekitar mereka. Ini adalah puncak dari segala ketegangan yang selama ini ia rasakan. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia impikan untuk menjadi protes damai, kini berubah menjadi kekacauan yang tidak bisa dihentikan. Dan di tengah kekacauan itu, Yulianti menyadari satu hal. Perjuangan ini baru saja dimulai. Kekacauan yang terjadi di depan Gedung Putih tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yulianti berdiri terpaku, tubuhnya terasa lelah dan sesak, tapi matanya tetap fokus pada kerumunan yang mulai tercerai-berai. Gas air mata, suara sirene, dan langkah-langkah polisi yang semakin mendekat membuat suasana menjadi semakin mencekam. Tidak ada lagi teriakan semangat, tidak ada lagi yel-yel penuh kebanggaan. Semua yang ada hanyalah kepanikan dan ketakutan. Di tengah kebingungannya, Yulianti mendengar teriakan dari arah belakang. Sarah, yang sebelumnya berada di sampingnya, tampak terjatuh, terhimpit oleh kerumunan yang panik. Yulianti buru-buru berlari ke arah Sarah, berusaha menembus kekacauan yang ada. Dengan tubuhnya yang agak terhimpit oleh orang-orang yang lari ketakutan, ia akhirnya berhasil sampai ke Sarah. Sarah. Yulianti berteriak, mencoba membangunkan temannya yang tampak lemas di tanah. "Bangun, kamu oke?" Sarah membuka matanya, perlahan. Wajahnya tampak terengah-engah, dan ada rasa kebingungan yang jelas terlihat. "Yulianti, apa yang terjadi?" Suaranya terdengar parau dan lemah. "Sudah, jangan bicara dulu." Yulianti berusaha membantu Sarah berdiri. "Kita harus pergi dari sini. Ini sudah semakin berbahaya." Tanpa menunggu lebih lama, Yulianti menarik tangan Sarah dan berlari, berusaha menghindari polisi yang semakin mendekat. Meskipun Sarah tampak kesulitan bergerak, mereka berdua berhasil menemukan jalan keluar yang lebih aman, jauh dari pusat kerumunan yang sudah semakin kacau. Mereka berdua berjalan terburu-buru di sepanjang jalan kecil, jauh dari perhatian polisi dan media. Yulianti merasakan napasnya terengah-engah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini, kekerasan, kekacauan, dan bentrokan akan menjadi berita utama yang menyebar ke seluruh dunia. Tapi, dalam hatinya, ia juga tahu bahwa apa yang terjadi di luar sana, meskipun mengerikan, bukan akhir dari segalanya. Setelah beberapa saat berjalan diam-diam, mereka akhirnya berhenti di sebuah taman yang lebih sepi, jauh dari kerumunan dan polisi. Yulianti duduk di sebuah bangku, mencoba menenangkan diri, sementara Sarah duduk di sampingnya, masih terengah-engah. "Kita berhasil keluar dari sana," Sarah berbisik, mencoba meredakan ketegangan yang masih menyelimutinya. "Tapi, apa yang terjadi, Yulianti? Semua yang kita perjuangkan jadi hancur dalam sekejap." Yulianti menarik napas panjang, memandangi tangan yang gemetar. Aku tahu ini salah satu hal yang paling kita takuti, tapi kita tidak bisa menyerah. Ini hanya permulaan. Apa yang kita lakukan di sana, meskipun kacau, setidaknya sudah membuat suara kita didengar." Sarah mengangguk perlahan. "Tapi apakah itu cukup, Yulianti? Apakah kita bisa mengubah sesuatu dengan cara seperti ini?" Yulianti menatap langit yang mulai gelap, merasakan sedikit ketenangan setelah keributan yang terjadi. Kadang, untuk membuat perubahan, kita harus melawan ketakutan kita. Apa yang terjadi tadi bukanlah akhir dari perjuangan ini. Ini adalah awal. Di dalam hatinya, Yulianti merasa sebuah dorongan yang kuat. Ia tahu, meskipun hari itu berakhir dengan cara yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan, perjuangan mereka belum selesai. Tidak ada yang bisa memadamkan semangat mereka begitu saja. Esok harinya, kabar mengenai protes yang berlangsung semalam mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri.
Media di Amerika dan dunia internasional tidak berhenti meliput kejadian tersebut. Berita tentang kerusuhan yang melibatkan mahasiswa internasional, protes di depan Gedung Putih, dan bentrokan antara pengunjuk rasa dengan polisi mendominasi berbagai saluran informasi. Namun, di tengah kecaman yang datang dari sebagian pihak, ada juga suara-suara yang mendukung. Beberapa aktivis hak asasi manusia mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh pihak berwenang, sementara beberapa politisi mulai berbicara tentang pentingnya mendengarkan suara-suara dari komunitas minoritas yang merasa terpinggirkan. Yulianti merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga karena suaranya dan suara orang-orang yang ada di belakangnya akhirnya didengar. Tetapi di sisi lain, ia merasa khawatir jika dampak dari protes ini malah semakin memperburuk situasi, membuat dunia hanya melihat kekerasannya dan melupakan tujuan awal mereka. Untuk memperjuangkan martabat, identitas, dan agama yang dihina. Pagi itu, saat Yulianti sedang duduk di ruang tamu apartemennya, ponselnya berdering. Sebuah nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Dengan sedikit keraguan, ia mengangkat telepon itu. "Halo?" Suaranya terdengar lebih cemas daripada yang ia harapkan. "Yulianti, ini David." Suara di seberang telepon itu terdengar tenang, namun ada nuansa yang membuat Yulianti merasa tidak nyaman. David adalah seorang jurnalis dari salah satu stasiun TV besar yang semalam ikut meliput protes tersebut. "Ada apa, David?" tanya Yulianti, mencoba terdengar santai meskipun hatinya berdegup kencang. "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa beberapa jam yang lalu Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi. Trump akhirnya meminta maaf atas pernyataannya yang sebelumnya mengenai Islam dan Indonesia," ujar David. Suara di telepon itu tetap terjaga. Mereka menarik kembali pernyataan yang telah disampaikan. Yulianti merasa sejenak terdiam. Hatinya, yang semula penuh kecemasan kini mulai sedikit lega. Meskipun ia tahu bahwa permintaan maaf dari Trump bukanlah sesuatu yang sempurna, setidaknya itu adalah tanda bahwa protes mereka tidak sia-sia. Suara mereka telah membuat perubahan. Meskipun langkah pertama ini kecil, ini adalah kemenangan yang tidak bisa disangkal. "Jadi, kita berhasil?" tanya Yulianti, hampir tidak percaya. "Ya," jawab David. "Kalian berhasil membuat dunia mendengarkan. Mungkin itu belum cukup, tapi itu adalah langkah pertama yang penting. Kamu dan teman-temanmu sudah mengubah percakapan yang ada." Yulianti menutup teleponnya dengan perasaan campur aduk. Ada kemenangan, ada juga ketidakpastian tentang apa yang akan datang selanjutnya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, perjuangan ini belum selesai. Ini baru permulaan. "Ya," jawab David. "Kalian berhasil membuat dunia mendengarkan. Mungkin itu belum cukup, tapi itu adalah langkah pertama yang penting. Kamu dan teman-temanmu sudah mengubah percakapan yang ada." Yulianti menutup teleponnya dengan perasaan campur aduk. Ada kemenangan, ada juga ketidakpastian tentang apa yang akan datang selanjutnya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, perjuangan ini belum selesai. Ini baru permulaan. Pagi yang cerah menyelimuti kota Washington DC, tetapi bagi Yulianti, hari itu terasa berbeda. Kabar dari David tentang permintaan maaf resmi dari Presiden Donald Trump telah tersebar ke seluruh dunia. Berita itu menjadi sorotan utama di hampir setiap saluran berita. Tidak ada lagi kebisuan tentang tindakan mereka. Tidak ada lagi keraguan bahwa suara mereka tidak didengar. Dunia kini tahu siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Namun, meskipun ada rasa lega di dalam hatinya, Yulianti tidak bisa menahan rasa cemas yang menyelubungi pikirannya. Ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Permintaan maaf itu hanyalah langkah awal, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Tuntutannya bukan sekadar pengakuan, tapi perubahan yang lebih besar. Perubahan yang bisa memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang akan dihina hanya karena agama, etnis, atau asal negara mereka. Hari itu, Yulianti mengadakan pertemuan dengan beberapa teman aktivis yang telah ikut serta dalam protes kemarin. Mereka berkumpul di sebuah kafe kecil di dekat kampus. Suasana kafe yang hangat tidak bisa menghalangi perasaan tegang yang menghinggapi mereka. Meskipun permintaan maaf itu datang,
Ada banyak pertanyaan yang masih menggantung. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Apakah itu cukup untuk mengubah pandangan dunia terhadap umat Muslim di Amerika? Dan bagaimana mereka bisa memastikan bahwa suara mereka terus didengar? Sarah, yang duduk di samping Yulianti, tampak masih lelah. Matanya tampak merah dan dia tidak bisa menyembunyikan sedikit kelelahan di wajahnya. "Aku masih merasa bingung," kata Sarah pelan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua ini terasa seperti pertempuran yang baru saja dimulai, tapi aku juga tahu bahwa kita tidak bisa terus seperti ini." Yulianti mengangguk, memandangi Sarah dengan tatapan penuh pengertian. "Aku paham, Sarah. Aku juga merasa seperti itu. Kita sudah berjuang untuk mengubah satu pandangan, tapi banyak pandangan lain yang masih tertinggal. Permintaan maaf dari Trump itu hanya satu langkah kecil, tapi kita harus terus bergerak." "Benar," kata Ahmed, seorang teman yang ikut serta dalam protes, yang duduk di ujung meja. "Permintaan maaf itu penting, tapi kita harus terus memastikan agar ini bukan hanya sebuah pencitraan. Kita harus membuat perubahan yang lebih mendalam. Itu baru langkah awal, Yulianti." Yulianti mengangguk, mencerna kata-kata itu. "Kita akan terus melanjutkan perjuangan ini. Kita akan memastikan bahwa ini bukan hanya masalah kita, tetapi masalah seluruh dunia. Kita harus mendidik orang-orang bukan hanya tentang Indonesia atau Islam, tetapi tentang persamaan hak, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama manusia." Mereka semua terdiam sejenak, masing-masing merenung. Yulianti bisa merasakan betapa besar perjuangan yang harus mereka hadapi. Tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. Mereka perlu membawa isu ini ke level yang lebih tinggi, ke masyarakat yang lebih luas, dan ke semua pihak yang mungkin belum menyadari betapa pentingnya menghargai keberagaman. "Jadi, apa langkah selanjutnya?" tanya Sarah, memecah keheningan. "Apa yang kita lakukan untuk memastikan suara kita terus didengar?" "Pertama, kita harus memastikan agar media terus meliput isu ini," jawab Yulianti dengan penuh keyakinan. "Kita akan mengadakan lebih banyak aksi, tetapi kali ini dengan tujuan yang lebih spesifik. Mendidik masyarakat dan menekankan pentingnya toleransi, terutama terhadap Muslim dan orang-orang dari negara-negara berkembang." Ahmed mengangguk setuju. "Kita perlu melibatkan lebih banyak orang. Jangan hanya mahasiswa atau komunitas kita. Kita harus membuka percakapan dengan semua pihak. Kita harus berbicara kepada mereka yang tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar dunia mereka, agar mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan kita tidak boleh melupakan para korban," tambah Yulianti. "Orang-orang yang selama ini dipandang sebelah mata, yang hidup di bawah bayang-bayang stereotip. Kita harus memberi mereka suara. Semangat di antara mereka mulai bangkit lagi. Setelah kemarin melewati masa yang sangat berat, mereka kini memiliki tujuan yang lebih jelas. Mereka tidak hanya ingin memperjuangkan permintaan maaf, tetapi mereka ingin mengubah pola pikir orang-orang di Amerika dan di seluruh dunia. Misi mereka adalah untuk mematahkan stereotip tentang umat Islam, untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah yang digambarkan oleh Trump atau oleh siapapun yang tidak memahami mereka dengan benar." Namun, saat pertemuan itu berakhir, Yulianti masih merasakan kegelisahan dalam hatinya. Permintaan maaf dari Trump memang penting, tetapi ada banyak orang di luar sana yang masih memandang sebelah mata. Ia tahu bahwa perjuangan ini tidak akan selesai dalam waktu dekat, dan ia juga tahu bahwa tidak semua orang akan setuju dengan apa yang mereka lakukan. Pada sore harinya, Yulianti menerima pesan dari David, seorang jurnalis yang telah banyak meliput protes mereka yang selama ini memberikan pandangannya tentang situasi ini, kini memberi kabar yang membuat Yulianti terkejut. "Yulianti, aku mendapat kabar bahwa Gedung Putih sedang mempersiapkan untuk mengundang perwakilan dari berbagai organisasi untuk berdialog. Mereka ingin berbicara tentang kerusuhan kemarin dan bagaimana mereka bisa bekerja untuk memperbaiki hubungan antara komunitas Muslim dan pemerintah. Mereka ingin mendengarkan apa yang kita miliki untuk dikatakan." Yulianti terdiam sesaat. Hatinya berdebar-debar. Ini adalah kesempatan besar, kesempatan untuk berbicara langsung kepada mereka yang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan nyata.
Maksudmu, mereka ingin mendengar kita berbicara? Tanya Yulianti, merasa terkejut dan hampir tidak percaya. Ya, tepat sekali, jawab David. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka ingin memperbaiki hubungan yang sudah tercoreng. Yulianti menarik napas panjang, merasakan rasa gugup yang mengalir di seluruh tubuhnya. Namun, di balik kecemasan itu, ada juga rasa tanggung jawab yang semakin kuat. Ini adalah kesempatan untuk mengubah lebih banyak hal, untuk berbicara lebih keras tentang masalah yang telah mereka perjuangkan. David, beritahu mereka bahwa kami siap berbicara, jawab Yulianti dengan suara tegas. Kami akan berbicara, bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk semua orang yang telah dihina, yang telah disalahpahami, dan yang membutuhkan suara mereka didengar. Saat Yulianti menutup telepon, ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Perjuangan ini memang baru saja dimulai, dan kali ini mereka akan berbicara langsung kepada kekuasaan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi mundur. Ini adalah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu, dan Yulianti tahu bahwa dunia akan mendengarkan mereka. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Suasana di luar Gedung Putih terasa lebih tenang dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Jalan-jalan sekitar itu dipenuhi dengan wartawan, kamera, dan pengunjung yang datang untuk menyaksikan sebuah pertemuan yang dinanti-nanti. Yulianti berjalan bersama teman-temannya. Mata mereka terfokus pada gedung megah yang berada di depan, yang kali ini seakan menjadi saksi bisu bagi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan panjang perjuangan mereka. Yulianti merasa perasaannya campur aduk, antara gugup, bersemangat, dan juga cemas. Ia tahu ini adalah kesempatan langka. Kesempatan untuk berbicara langsung di hadapan mereka yang memiliki kekuasaan. Ini adalah kesempatan yang bukan hanya penting untuk dirinya, tetapi untuk setiap orang yang telah mendukungnya, yang telah berjuang bersama-sama untuk melawan stereotip dan ketidakadilan. Yulianti, kamu yakin siap? Tanya Sarah yang berjalan di sampingnya, wajahnya tampak sedikit tegang. Ini bukan pertemuan biasa. Ini bisa mengubah banyak hal. Yulianti menatap sahabatnya dengan tatapan yang penuh keyakinan. Aku tahu, Sarah, tapi ini bukan tentang kita. Ini tentang setiap orang yang dihina, yang dipandang rendah hanya karena identitas mereka. Kita harus memastikan mereka tahu bahwa kita ada, kita siap untuk berbicara dan mengubah pandangan mereka. Sarah tersenyum tipis, meskipun matanya masih mengandung kekhawatiran. Kamu benar, ini bukan hanya untuk kita. Semoga mereka bisa mendengarkan. Mereka memasuki gedung dengan pengamanan yang sangat ketat, diikuti oleh jurnalis dan para pejabat yang terlibat. Yulianti dapat merasakan ketegangan di udara. Semua orang tampak menunggu sesuatu yang besar terjadi. Apakah itu perubahan? Atau justru hanya sekadar formalitas yang akhirnya tidak membawa dampak apa-apa? Sesampainya di ruang pertemuan, Yulianti dan kelompoknya disambut oleh sejumlah pejabat Gedung Putih serta beberapa tokoh masyarakat yang cukup terkenal. Beberapa dari mereka adalah aktivis hak asasi manusia, dan beberapa lainnya adalah perwakilan dari komunitas Muslim di Amerika Serikat. Yulianti duduk di meja yang disediakan dengan Sarah di sebelahnya dan Ahmed di sisi lain. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan sebuah suara yang familiar terdengar. Presiden Donald Trump masuk ke ruangan, diikuti oleh sejumlah stafnya. Suasana seketika menjadi lebih tegang. Para peserta pertemuan yang sebelumnya terlibat dalam percakapan ringan, langsung terdiam dan berdiri untuk memberikan penghormatan. Yulianti merasa tubuhnya menegang. Begitu lama ia menantikan saat ini. Bertemu langsung dengan orang yang telah mengeluarkan pernyataan yang sangat menghina agamanya. Trump duduk di ujung meja, disusul oleh beberapa penasihat seniornya. Mata Yulianti tak lepas dari pria itu, yang tampaknya sudah siap untuk memulai pertemuan. Sebelum ada yang mengucapkan sepatah kata pun, suasana ruangan terdiam sejenak, penuh ketegangan. Trump membuka pertemuan dengan sebuah ucapan yang lebih lembut daripada biasanya. Terima kasih telah datang hari ini, ujarnya. Suaranya cukup tenang, meskipun masih ada nada yang terdengar canggung.
Kami mengundang Anda untuk berbicara karena kami ingin memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi dan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki hubungan kita ke depan. Yulianti merasakan kekuatan kata-kata itu. Meskipun permintaan maaf telah disampaikan melalui media, mendengar kata-kata itu langsung dari mulut Trump memberi kesan yang berbeda. Namun, ia tidak ingin terbuai. Ini adalah kesempatan untuk memastikan bahwa pertemuan ini membawa dampak nyata, bukan hanya kata-kata kosong. Setelah beberapa kalimat pembuka, Trump memberikan kesempatan bagi para perwakilan yang hadir untuk berbicara. Yulianti menghela napas panjang dan memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia mengangkat tangan, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Tanpa ragu, ia berdiri. Terima kasih atas kesempatan ini. Suara Yulianti terdengar tegas dan jelas, meskipun hati Yulianti berdebar. Kami di sini bukan hanya untuk meminta permintaan maaf. Kami di sini untuk memastikan bahwa pernyataan Anda yang telah menyinggung banyak orang tidak hanya dihentikan di kata-kata. Kami ingin dunia tahu bahwa umat Muslim, terutama di Indonesia, bukanlah yang Anda gambarkan. Kami bukanlah orang-orang miskin yang terpinggirkan. Kami adalah bagian dari dunia yang besar ini. Dan kami ingin dihargai. Ada keheningan sesaat setelah Yulianti berbicara. Semua mata tertuju padanya. Beberapa orang di sekitar meja tampak mengangguk pelan, sementara yang lain tampak mendengarkan dengan seksama. Trump, yang duduk di ujung meja mengamati Yulianti, dengan tatapan yang sulit untuk dibaca. Apa yang Anda katakan memang penting, ujar Trump akhirnya, suaranya terdengar lebih serius. Kami menyadari bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya menyadari bahwa komentar saya tidak mewakili pandangan semua orang di negara ini. Kami mengakui bahwa kami mungkin telah menghina banyak orang, dan itu adalah kesalahan. Kami berkomitmen untuk mencari cara untuk memperbaiki hubungan ini. Yulianti tidak ingin hanya berhenti di situ. Ia tahu bahwa permintaan maaf itu hanya sebagian dari apa yang mereka butuhkan. Kami tidak hanya ingin permintaan maaf, Presiden Trump. Kami ingin tindakan. Kami ingin pendidikan tentang keberagaman dan toleransi menjadi bagian dari kebijakan pendidikan di negara ini. Kami ingin lebih banyak ruang untuk berdialog, untuk berbicara tentang hal-hal yang kami anggap penting, seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kesetaraan. Tentu saja, Yulianti tahu bahwa ini adalah permintaan yang besar. Tetapi, ia juga tahu bahwa jika mereka hanya berhenti pada permintaan maaf, mereka akan kehilangan kesempatan untuk membuat perubahan yang lebih besar. Mereka harus meminta lebih banyak, dan mereka harus memastikan bahwa suara mereka tidak akan redup hanya karena kata-kata manis semata. Setelah beberapa menit diskusi, beberapa pihak mulai mengajukan pertanyaan, mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang dapat dilakukan untuk membangun dialog yang lebih konstruktif. Yulianti merasa bahwa meskipun pertemuan ini sudah melewati banyak ketegangan, ia juga mulai melihat perubahan kecil. Ada keinginan untuk mendengarkan, ada pengakuan akan siaran yang paling penting, ada niat untuk memperbaiki keadaan. Setelah lebih dari 2 jam, pertemuan itu akhirnya berakhir. Yulianti, meskipun masih merasa cemas tentang langkah selanjutnya, tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka berhasil mengangkat suara mereka di depan orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan mereka berhasil menuntut lebih dari sekadar permintaan maaf. Mereka menuntut perubahan yang nyata. Saat Yulianti melangkah keluar dari Gedung Putih, udara terasa lebih ringan. Ada perasaan kemenangan dalam dirinya. Meskipun tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir, tetapi hari itu mereka berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka ada, bahwa mereka tidak akan diam ketika hak-hak mereka dihina. Perjalanan panjang ini, meskipun penuh tantangan, akhirnya membawa mereka ke sebuah titik di mana dunia mulai mendengarkan, dan itu adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan di Gedung Putih. Perjuangan Yulianti dan teman-temannya tidak berakhir begitu saja setelah mereka berbicara di hadapan Presiden Donald Trump dan para pejabat lainnya. Malah, pertemuan itu menjadi titik balik bagi mereka.
Mereka bukan hanya mengubah pandangan satu orang atau satu negara, tetapi mereka mulai menggerakkan lebih banyak orang untuk berbicara, untuk bertindak, dan untuk memperjuangkan apa yang benar. Pernyataan Trump memang telah membuat dunia tahu tentang ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan. Namun, lebih dari itu, protes yang dimulai dengan kemarahan dan kebencian itu akhirnya tumbuh menjadi sebuah gerakan yang lebih besar, gerakan yang mengedepankan dialog, edukasi, dan pengertian. Mereka mulai melibatkan lebih banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk komunitas-komunitas yang selama ini jarang mendapat perhatian. Aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat pun mulai bergabung dalam perjuangan ini. Yulianti merasa bahwa apa yang mereka lakukan telah membawa angin segar bagi banyak orang. Dulu, ia hanya seorang mahasiswa yang merasa terasing di negara yang jauh dari rumah. Namun, kini ia adalah bagian dari gerakan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa sendirian. Perjuangan mereka tidak hanya untuk Indonesia atau umat Islam, tetapi untuk semua orang yang merasa tidak dihargai dan dipinggirkan hanya karena siapa mereka. Hari itu, Yulianti berdiri di depan panggung, di tengah sebuah acara besar yang diadakan untuk merayakan keberagaman dan toleransi. Tempat itu dipenuhi oleh ribuan orang dari berbagai latar belakang, agama, dan negara yang hadir untuk merayakan kemajuan yang telah mereka capai. Di antara keramaian itu, Yulianti merasa lebih damai daripada sebelumnya. Meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, mereka telah memulai sebuah perubahan yang nyata. Sarah berdiri di sampingnya, tersenyum lebar. Kita berhasil, Yulianti. Tidak mudah, tetapi kita berhasil. Semua orang di sini, mereka mendukung kita. Yulianti menatap sahabatnya, matanya penuh rasa terima kasih. Tidak hanya aku dan kamu, Sarah. Semua orang yang ikut memperjuangkan ini. Semua yang berdiri bersama kita, mereka adalah bagian dari perubahan ini. Acara itu dibuka dengan pidato dari beberapa tokoh terkemuka, dan kemudian giliran Yulianti untuk berbicara. Ia melangkah maju dengan hati yang penuh, merasa begitu banyak yang telah dipelajari selama perjalanan ini. Begitu banyak orang yang telah berjuang bersamanya. Hari ini, mereka semua berada di sini, merayakan kemenangan bersama. Saudara-saudara sekalian, Yulianti memulai pidatonya. Suaranya terdengar tenang namun penuh percaya diri. Hari ini, kita merayakan bukan hanya keberagaman kita, tetapi juga kemampuan kita untuk mendengarkan satu sama lain, untuk memahami satu sama lain. Apa yang kita lakukan beberapa bulan lalu adalah sesuatu yang kita lakukan bersama, bukan hanya untuk kita, tapi untuk mereka yang tidak memiliki suara, untuk mereka yang terpinggirkan. Ia berhenti sejenak, menatap kerumunan yang penuh semangat, mendengarkan dengan seksama. Kami datang dari berbagai tempat, dengan berbagai latar belakang, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, untuk menunjukkan bahwa perbedaan kita adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kita ingin menunjukkan bahwa setiap orang berhak dihormati, tanpa memandang agama, warna kulit, atau asal negara mereka. Suasana hening sejenak, lalu tepuk tangan yang meriah menggema di seluruh ruangan. Yulianti melanjutkan, perjalanan kami tidak mudah, tetapi kami tahu bahwa ini baru permulaan. Kita harus terus berjuang, tidak hanya untuk kami, tetapi untuk generasi yang akan datang. Kita harus memastikan bahwa masa depan akan lebih baik, lebih inklusif, dan lebih adil bagi semua. Di tengah pidatonya, Yulianti merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dimulai dari rasa marah dan kecewa itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membawa perubahan. Ia merasa bahwa dunia kini mulai mendengarkan mereka, mendengarkan dirinya, dan mendengarkan suara-suara yang selama ini tersembunyi. Setelah acara selesai, Yulianti berdiri di samping panggung, dikelilingi oleh teman-temannya yang tersenyum, bangga. Sarah, Ahmed, dan beberapa aktivis lainnya berdiri di dekatnya, berbicara tentang langkah-langkah selanjutnya. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Sarah sambil tersenyum. Akan ada lebih banyak protes, lebih banyak aksi. Yulianti tertawa kecil. Mungkin,
Tapi kali ini kita akan melakukannya dengan cara yang lebih bijaksana. Lebih banyak edukasi, lebih banyak dialog. Kami akan bekerja lebih dekat dengan pemerintah dan komunitas-komunitas lain untuk memastikan bahwa perubahan ini bukan hanya terjadi di sini, tetapi di seluruh dunia. Maksudmu, kita akan terus berjuang? Tanya Ahmed, matanya berbinar. Terus, membuat dunia tahu bahwa kita tidak akan pernah berhenti? Ya, jawab Yulianti tegas, matanya penuh semangat. Kami akan terus berjuang, tetapi kali ini kita akan berjuang dengan cara yang lebih membangun. Kita ingin perubahan yang tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi yang benar-benar mengubah cara orang berpikir dan bertindak. Hari itu berakhir dengan penuh kebahagiaan. Yulianti dan teman-temannya merayakan keberhasilan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Meskipun mereka telah membuat langkah besar, masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, banyak hati yang harus dibuka, dan banyak pikiran yang harus diubah. Namun Yulianti merasa yakin bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar. Mereka telah membuktikan bahwa satu suara, satu tindakan bisa menggerakkan dunia. Apa yang mereka mulai sebagai sebuah protes kini telah berkembang menjadi gerakan global yang tidak hanya mengubah pandangan tentang Islam, tetapi juga tentang bagaimana kita semua harus lebih saling menghormati, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk dunia yang lebih baik. Ketika malam tiba, Yulianti berdiri di balkon apartemennya, memandang kota yang sekarang terasa lebih terang dari biasanya. Ia merasakan kedamaian dalam dirinya. Sebuah perasaan bahwa meskipun jalan ke depan mungkin penuh tantangan, mereka sudah memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Perjuangan ini memang belum selesai, tapi bagi Yulianti, perjalanan mereka sudah membuktikan sesuatu yang sangat berharga, bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Dan ia siap melanjutkan perjuangan itu, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk dunia yang lebih adil bagi semua.